Ah, Bang Mike, boleh saya tambahkan terkait dengan uang yang 4M-nya itu sebelum berlanjut ke pembahasan lain? Boleh, boleh, boleh Bang. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang uang 4M ini, prinsipnya, kita ngomongin prinsipnya dulu ya. Prinsipnya, setiap perampasan melalui putusan itu prinsipnya adalah dirampas untuk negara. Dasar hukumnya itu nanti ada di ketentuan pasal 42 KUHP. Di situ mengatur segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Prinsipnya di pasal 42 itu adalah dirampas untuk negara. Kemudian di Undang-Undang TPPU itu dia tidak ada mengatur pengecualian terhadap ketentuan 42 ini, pasal 42 KUHP. Tetapi di dalam penjelasan umumnya itu ada disebutkan bahwa selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Nah, penjelasan umum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa kasus. Contohnya, kasus first travel. Kasus first travel itu segala sesuatu yang dirampas itu dipergunakan untuk mengembalikan kerugian para korban. Nah, berkaitan dengan itu, menurut pendapat saya, jika nanti terbukti dakwaan terhadap Nikita Mirzani dan dia dinyatakan bersalah, maka uang 4M ini akan dikembalikan kepada Reza Gledis sebagai pihak yang berhak. Seperti itu kalau pendapat saya. Nah, kemudian sedikit menanggapi terkait dengan Prof. Emran tadi, memang prinsipnya kalau dilakukan pemisahan penuntutan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu, maka berlaku ketentuan pasal 69. Pasal 69 itu mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asal. Itu konteksnya kalau dilakukan pemisahan penuntutan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dan mengenai status apakah tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sebenarnya itu sudah ada putusan MK. Jadi putusan MK itu sudah menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang itu bukan tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crime, karena dia tindak pidana lanjutan. Meskipun dalam konteks pembuktian dia dapat berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 69. Nah, berkaitan dengan kasus Nikita Mirzani ini, Prof, karena di dakwaan TPPU-nya itu dia menjustifikasi bahwa uang hasil kejahatannya itu berasal dari tindak pidana pemerasannya. Disitulah dasar saya kemudian berpendapat kalau tindak pidana pemerasannya itu tidak terbukti, maka secara hukum TPPU-nya tidak terbukti. Karena apa? Kejahatan yang menghasilkan uangnya itu tidak terbukti. Begitu kita kira-kira, Prof. Silakan, Prof. Emran. Oh, saya tambah. Prof. Emran, silakan. Jika tidak terbukti dalam 69, kan tadi host menyatakan itu ada berdiri sendiri. Kemudian TPPU terbukti. Oke. Artinya terbukti bahwa Nikita Mirzani tidak bisa, pada saat pembuktian terbalik, dia tidak bisa buktikan bahwa uang itu harus uang daripada dia sendiri, hasil kerja. Tetapi ada dugaan. Nah, kalaulah 4M ini kemudian ditelusuri, bahwa 4M ini diduga ya, hasil tindak kejahatan, maka otomatis ini akan mengarah kepada pelapor. Gitu, Bang. Demikian. Maksudnya kejahatan pelapor. Ya kan tadi gini, seperti yang ini koreksi saya ya, kan berdiri sendiri. Kasus inilah pokok perkara ini. Jika 369 dan 27B ayat 2 tidak terbukti dan kemudian si TPPU-nya terbukti, maka otomatis Nikita Mirzani kan akan mengadakan pembuktian terbalik. Selain 4M juga yang lain ya, uang-uang yang lain, karena ada peningkatan yang tidak wajar. Nah, berarti si 4M ini juga harus dia harus buktikan terbalik kan, si NM. Nah, jika 4M ini juga ada dugaan hasil kejahatan, maka secara otomatis pelapor juga akan terkait.
Demikian, terima kasih. Bang Leo ditanggapi dulu Bang Leo. Ini pelapor justru apa namanya harus membuktikan nih dengan teori pembuktian terbalik Bang Leo. Jadi gini, pembalikan atau pembuktian terbalik itu kan dapat diterapkannya itu kepada terdakwa. Kalau kepada saksi ya nggak bisa diterapkan. Ya, Bang Leo izin. Tadi saya maksudkan tadi kan terdakwa. Kan tadi kan 369 jika tidak terbukti. Namun di TPPU-nya terbukti. Kalau saya berpendapat kalau 369 atau dakwaan kesatunya tidak terbukti, otomatis TPPU-nya tidak terbukti, Bang. Karena dakwaan TPPU-nya itu merujuknya ke dakwaan kesatu atau kedua. Oke, itu clear Bang Leo. Clear, itu clear. Kita sepakat. Clear. Saya rasa harus juga clear. Tapi nggak masalah, ini kan kita diskusi ringan saya dengan Bang Prof, Bang Emror tadi. Jadi gini Bang, kalau 369 artinya 4 miliar itu kan kaitannya dengan 369 yang tadinya itu oleh penyidik dianggap sebagai apa namanya dugaan hasil tindak pidana ya. Berarti dia melekat pada 369-nya. Konsekuensi ketika 369 itu nggak terbukti, berarti itu merupakan 4 miliar itu bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Artinya dikembalikan kepada si Nikita. Nah, si terperiksa lah, si Nikita. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pembuktian yang harus dilakukan oleh si pelapor nih. Karena pelapor ini dia hanya melaporkan peristiwa, tapi kaitannya dengan tindak pidana dan delik yang kemudian diterapkan, ini sebenarnya penyidik dan JPU. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi beban pembuktian ataupun nanti kemudian ada kewajiban dari si pelapor ini untuk membuktikan 4M dan sebagainya itu nggak ada urusannya. Karena apa? Karena memang sudah ada transaksi sebelumnya. Tapi kalau tadi kita sampaikan nih, sangat tergantung pada konteks pembuktian pada ancaman dan pencemaran nama baik itu, pencemaran membuka rahasia dan nama baik itu. Stretching pointnya ada di sana. Jadi kalau misalkan memang pada akhirnya itu pencemarannya itu ada, katakanlah nih by chat lah, kita anggap aja by chat, ataukah di situ juga pencemaran ada, lalu ada ancaman membuka rahasia, mencemarkan nama baik, ya saya kira itu terpenuhi, delik itu terpenuhi. Tinggal kesaksian ini kan hanya sebagai alat bukti untuk memperkuat aja sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, sedikit Bos. Artinya clear ya, kalau tidak terbukti si 369.7B, maka TPPU gugur. Tapi kalau terbukti 369.7B, maka TPPU itu hidup. Ya. Terima kasih. Nah, oke. Terus tidak ada lagi kewajiban untuk pembuktian terbalik sampai pada pelapornya. Hanya diarahkan kemana uang 4M ini diserahkan kepada yang berhak. Begitu ya. Mungkin teman-teman semua yang ada di bawah supaya tidak ngantuk nih. Diskusi malam ini menurut anda semua di bawah ini menarik atau tidak? Ada yang berpendapat tidak, ada yang berpendapat menarik, tapi nampaknya lebih banyak yang menarik ya, lebih banyak yang menarik. Jadi kita lanjutkan lagi. Kesempatan berikutnya untuk Bang Deddy. Bagaimana terkait dengan jika tadi ya Bang Deddy mengatakan dari diskusi mengatakan bahwa jika ini tidak terbukti maka ini TPPU-nya tidak terbukti. Bagaimana menurut Bang Deddy? Monggo. Iya, itu keterangan yang didengar tadi itu udah sering kita dengar dan memang betul seperti itu, Mr. Z. Saya pikir nggak perlu memang ya gimana ya, memang itu benar adanya gitu kan. Jadi kalau misalnya 369 atau 27B2 ini nggak bisa dibuktikan, unsur-unsurnya nggak terpenuhi, ya otomatis TPPU-nya juga tidak akan terbukti dan kemungkinan besar ya Nikita Mirzani
diponis bebas kan, pasti ke sana arahnya. Otomatis uang itu haknya jatuhnya ke NM. Ini udah sering dibahas ya. Saya pikir saya sepakat semua dengan apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak tadi, praktisi hukum. Terima kasih Mr. Z. Wah, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nggak ya? Tapi izin Mr. Ji, kalau saya dilihat sih dalam fakta persidangan, bahwa itu kan sudah ada pemeriksaan saksi dari pihak properti, kan gitu, bahwa adanya perintah transfer ya kan ke pihak properti dengan not catatan terdakwa. Artinya apa? Sudah ada peralihan penggunaan uang ya, yang didapatkan dari fall of claim-nya itu ke pihak properti. Jadi sudah sangat jelas sih kalau ini pendapat saya sih. Ya, makasih Mr. Ji. Sangat jelas ya. Berarti ya sampai di sini sudah bisa dalam hati sudah bisa dianalisa lah ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Mungkin Bang. Izin, saya sekalian closing nih. Saya begini, saya mau sampaikan ke semuanya, terutama yang di bawah. Sebenarnya kita ini sebenarnya nggak dalam rangka untuk mencat satu proses dan sebagainya, tapi ini kita berpendapat nih. Pendapat kami ini sebenarnya ukurannya itu adalah normatif. Ukuran normatif, lalu kami gunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat teori dan sebagainya, yang dikontekskan pada prinsip pembuktian yang akan diterapkan. Makanya tadinya, kalau saya sendiri begini, dalam kasus ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi prima facie atau mungkin yang menjadi primary-nya itu adalah scientific itu sendiri. Scientific evidence yang tadinya itu dari gadget si pelaku itu lalu dikonstruksi ke dalam alat bukti surat, itu yang menjadi penting. Itu yang akan itu karena memang akurasi kebenarannya itu merupakan 99%. Susah untuk kemudian dimanipulasi. Tinggal kaitannya bagaimana dengan pembukusan dari alat bukti itu sendiri. Kalau keterangan saksi ini dia volatile masalahnya. Gampang sekali dia berubah. Gampang sekali. Jadi ukurannya itu sebenarnya bukan pada alat bukti keterangan saksi. Dalam kasus ini, konteksnya dalam kasus ini. Berbeda kalau misalkan memang pencemaran itu disampaikan secara langsung. Nah, keterangan saksi itu menjadi primer. Tapi dalam konteks perkara ini yang menjadi primer alat bukti itu sendiri adalah bukti chatting yang sudah diekstraksi ke dalam alat bukti surat tersebut. Terus kalau ada nanti ahli-ahli yang berkaitan dengan psikologi dan sebagainya, itu untuk alasan memberatkan atau meringankan aja. Dia nggak berpengaruh pada pembuktian norma. Gak ada pengaruhnya dengan pembuktian norma. Karena ketika perbuatan ini artinya sudah dilakukan perbuatan, berarti ya sudah cukup sampai di situ. Dia nggak membutuhkan akibat. Bahwa ada transfer sebagainya, itu mereka nggak ngelihat ke sana. Dalam pembuktian unsur itu dia nggak akan ke sana. Jadi ya kita lihat aja, kita berharap ini akan menjadi satu putusan yang kira-kira objektif nih. Apapun yang kami sampaikan di sini tidak didasarkan atas sentimen atau apapun, nggak ada. Ini edukasi semua, diskusi. Kalaupun ada yang lebih, ada yang kurang dan sebagainya, ya itu bagian dari kekurangan kita sebagai manusia lah. Oke, begitu Mr. Ji. Saya mohon maaf, saya closing down sekalian nih. Ya. Terima kasih Profesor. Bang Leonard, banyak sudah. Bang Dedi, Bang Max. Ya, terima kasih. Dokter. Terima kasih Pak Emran, terima kasih, Terima kasih Pak Prof. Prof. Salam kenal Prof. Ya, makasih semuanya. Yo, selamat malam. Assalamualaikum. Terkait tentang keterangan doktif yang menyatakan, kan abu-abu kemarin sempat didebatkan masalah abu-abu. Doktif juga sudah menyinggung kok soal abu-abu, ditanya sama ditanya, ya itu bully katanya. Nah, berarti kan harusnya perdebatan soal abu-abu itu berhenti karena memang itu untuk pembulian gitu loh. Itu arahnya ke bulian. Nah, itu kan juga udah terungkap tuh. Nah, kemudian tapi soal unsur lah ya, soal unsur memaksa itu. Gua berpatokan kepada Mail karena korban sudah memberikan kesaksiannya, ada chattingnya yang diekstraksi sebagai sebagai barang buktinya, dan keterangan saksi terdakwa juga nggak membantah, ya kan? Nggak membantah, berarti kita bisa juga menyimpulkan, gitu. Berarti kalau saya menyimpulkan, kalau kayak gitu, kalau nggak dibantah, nggak ada bantahan,
Ya, berarti kan berkesesuaian dengan apa yang disampaikan si pelapor ini untuk sementara ya. Berarti dakwaan jaksa ini cukup kuat sampai saat ini ya. Yang menyatakan itu yang sesuai dalam dakwaannya kan yang dibunyikan di situ masih cukup kuat gitu kalau sampai saat ini. Nanti tinggal keterangan ahli lah nanti yang sebagai alat bukti baru ya, tambahan nanti yang semoga bisa meyakinkan hakim. Terkait saksi ya, kemudian terkait tentang apa ya, terkait tentang saksi yang Sela Saukia itu kan di situ kan dia bersaksi bahwa seolah terdakwa ini juga melakukan upaya yang sama kepada dirinya juga kan. Nah, kan dia mau menerangkan itu, maksud dia di situ. Nah, kalau menurut saya sih kalau dilihat dari keterangan saksi Sela Saukia itu, keterangannya itu untuk meyakinkan hakim pasti ya, itu pasti tujuannya untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini juga pernah melakukan dengan orang lain. Nanti Daviana pun juga itu pasti arahnya ke sana. Kemudian apa lagi ya yang penting-penting, kalau soal TPPU-nya, kalau soal diskon endorse ya, endorse itu diskon itu jelas kok di persidangan Mail itu bukan hanya untuk Nikita kata marketingnya, tapi untuk semua. Walaupun di kita di persidangannya dia seolah kayak agak apa ya, agak apa namanya istilahnya tuh agak sedikit maksa lah kan supaya itu dikatakan endorse khusus dia gitu kan, harga itu khusus dia. Tapi di persidangan Mail jelas kok dikatakan itu bukan endorse, nggak ada endorse katanya. Ditanya sama jaksa begitu. Itu sudah bisa kita simpulkan juga tuh. Berarti kan itu menjadi bukti juga istilahnya, petunjuk juga, berarti memang tegas memang di Nikita ini nggak pernah di endorse sampai 10M itu. Tapi yang paling ingin kita nantikan ini memang rekaman ini nanti pada akhirnya, walaupun di dakwaan udah disebutkan ya. Untuk sementara kita, kalau saya pribadi saya analisis untuk saat ini itu memang bahasa ancaman 369 itu memang kalau menurut saya itu untuk sementara ini memang terpenuhi lah ya sedikit ya, karena kan unsurnya ancaman pencemaran nama ada ya, untuk supaya reputasi dokter ini nggak hancur lebur, itu dijadikan ancaman. Detailnya ada di dakwaan, saya nggak jelaskan lagi. Kemudian memaksa untuk minta uang ada, walaupun bahasa itu nggak maksa secara langsung ya, tapi kayak memberikan saran, tapi itu sebenarnya udah paksaan. Tapi biarlah nanti ahli bahasa mungkin yang akan menjelaskan itu, kan gitu kan. Nah, kalau untuk sementara saya pikir memaksanya ada, apalagi dia minta harinya mau speak up ya kan, tekanannya juga ada di situ. Dan yang paling penting memang ada uang yang mengalir, uangnya sudah mengalir memang. Nah, itu kan untuk menurut saya sih sementara ini 369 atau 27B ya, 27B ayat 2 ya kalau nggak salah Mr. Z ya, karena melalui pengancamannya melalui media ya, media elektronik. Saya pikir itu dulu lah ulasan sedikit saya tentang apa yang telah terjadi sampai saat ini di persidangan itu. Kalau soal terakhir, kalau soal review itu saya pikir nih, itu dulu lah Mr. Z, terima kasih Mr. Z, terima kasih. Baik, Mas Cik, saya sangat menghargai saya sangat menghargai pendapat subjektif dari Bang Deddy. Yang terpenting begini, bahwa kami tidak dalam rangka untuk menyenangkan kubu netizen. Kami betul-betul independen. Saya hargai itu. Ya, sekali lagi, yang terpenting bahwa saya berpendapat di sini secara subjektif bukan karena menyenangkan pendukung A atau pendukung B. Saya berharap juga Bang Deddy demikian. Kita independen. Demikian, terima kasih, host. Oke. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Mas Deddy sendiri bahwa Mail pada sidang Mail tidak menyangkali, pada sidang Mail tidak membantah. Itu sebenarnya bagus. Kita tinggal tunggu kesaksian Mail untuk lebih meyakinkan. Sekarang saya kasih kesempatan dulu, udah clear nih, yang ini sudah clear. Saya kasih kesempatan dulu Mbak Lia untuk ke Profesor di atas, ya silakan. Selamat malam Prof, atau siapa aja yang pengacara. Kalau mau jawab pertanyaan saya, alhamdulillah. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan, dia kan diduga TPPU. Kenapa rekening dia belum diblokir sampai hari ini?
dan begitu banyaknya rekening-rekening yang dia punya juga kan. Karena kan kejahatannya akan terus berlangsung walaupun dia ada di dalam. Dia masih bisa bayar buzzernya, dia masih bisa melakukan apa aja, nyuruh-nyuruh asisten ART-nya tuh, asisten-asistennya. Jadi menurut saya orang yang nggak kena kasus kriminal aja cuma karena pajak perusahaannya masih macet bisa dikena blokir, atau bahkan orang-orang yang saking nggak ada perputaran uang masuk juga kena blokir gitu. Ini kan aneh gitu loh, orang kriminal malah nggak diblokir, tapi orang-orang yang cuma secara teknis karena adanya apa kesulitan ekonomi malah diblokir gitu. Ini bagaimana menurut Profesor ataupun abang-abang pengacara di sini? Makasih. Itu ada namanya. Oke, saya berikan kesempatan Prof. Apa pertimbangan penyidik untuk melakukan pemblokiran terhadap sebuah rekening, Prof? Kalau saya kira begini nih, artinya kalau tindak pidana TPPU ya, TPPU ini kan sebenarnya memang apa, saya setuju dengan teman-teman tadi, memang kaitannya dengan 369 itu kalau pada akhirnya dikumulasikan dengan tindak pidana TPPU berarti memang ada dua pasal yang sekaligus didakwakan. Terus ada yang pasal 27W itu kan kaitannya dengan sarana tuh, berarti perbuatan itu dilakukan dengan sarana media elektronik ya, elektronik, by handphone lah kita anggap begitu. Terus yang kedua begini, memang itu menjadi hak subjektivitas. Jadi dia nggak secara strict memang harus kemudian diblokir. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh penyidik untuk kemudian dapat nggak melakukan blokiran atau enggak. Jadi dia bersifat fakultatif, bukan imperatif. Kalau dia imperatif berarti itu harus must do it, harus dilakukan tuh. Tapi karena memang ini merupakan pertimbangan subjektivitas dari penyidik, maka dianggapnya belum perlu. Nanti dalam pengembangannya dia akan lihat nih, apakah memang dibutuhkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut ya dalam kaitannya dengan dilakukannya pembekuan ataukah pemblokiran. Itu pun pembekuan dan pemblokiran itu pun atas persetujuan dari pengadilan. Jadi nggak bisa kemudian secara serta-merta langsung diterapkan pembekuan dan ataukah mungkin pemblokiran tersebut. Saya kira begitu dulu. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Bagaimana Mbak Lia? Yang saya khawatirkan dia keburu tarik tunai dan diumpetin di somewhere yang orang-orang nggak tahu gitu. Ya kalau penegak hukum, apalagi yang ahlinya pasti kan bisa lihat lah dari mutasi rekening. Tapi kalau dia juga otaknya bandit gimana tuh? Ngeri kali. Sudah. Itu aja sih yang saya khawatirkan, karena berprinsip pada keadilan kok kayaknya agak dispesialin orang satu ini gitu kan. Dari SOP di tata tertib pengadilan juga dia nggak mau pakai borgol, akhirnya nggak pakai borgol. Ini dulu, ke rekening tadi itu sudah puas apa belum? Ya udah puas, udah dapat jawabannya, tapi kan saya juga boleh Ya. memberikan alasan kekhawatiran saya tadi barusan udah saya sebut. Terlalu Oke. dikhususin lah Cuman intinya NMI gitu loh Bang. nggak begitu. Kita ini ada narasi. Nanti kau tanyakan lagi apa lagi, tanya lagi apa lagi, supaya yang jawab itu satu-satu bisa dijelaskan. Oke ya, terkait dengan rekening kenapa tidak diblokir? Tadi ada pertimbangan dari Profesor. Ya, Profesor itu maksudnya menyampaikan bahwa itu pertimbangan dari penyidik. Dirasa belum perlu, mungkin belum perlu. Nah, mungkin Mbak Lia takut, jangan-jangan nanti uangnya dipindahin ke rekening-rekening mana, kan begitu. Bukan dipindahin rekening mana Bang, beda. Kalau dipindahin rekening mana tetap terpantau dimutasi, tapi kalau dia tarik tunai dia umpetin di bawah tanah mana yang kita nggak tahu kan agak susah gitu loh, maksudnya agak sulit untuk ditebak. Jadi saya bersyukur pertanyaan saya juga tadi akhirnya dijawab. Terima kasih Pak Prof malam ini menjawab
apa yang saya rasa kepenasaran saya selama ini. Terima kasih. Tapi ya itu aja sih yang saya khawatirkan tadi dia umpetin, justru bukan transfer rekening lain mutasinya kebaca, Bang. Prof, ada kekhawatiran ditarik tunai kemudian diumpetin di tiang lahat. Monggo Prof. Iya, itu masih sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya itu menjadi pertimbangan ya. Jadi dia bukan merupakan sesuatu yang bersifat imperatif lah. Memang karena dia bersifat dapat itu maka kemudian menjadi hak subjektif dari kira-kira penyidik nih. Dia itu kalau misalkan dianggap perlu, berarti kemudian dilakukan pemblokiran. Tapi sementara ini dianggap belum terlalu perlu. Ada satu hal lain lagi kaitannya dengan peningkatan harta kekayaan yang dalam tindak pidana TPPU itu kan dianggap leaching enrichment. Itu adalah peningkatan harta kekayaan yang dianggapnya nggak wajar tuh. Nah, mungkin penyidik punya kepentingan lain untuk kemudian dalam kepentingan pengembangannya nanti nih kaitannya dengan mungkin akan ditarik lagi nih ke hal-hal yang kepentingan penyidikan yang lain. Jadi kita nggak tahu bahwa ini kan semua strategi nih. Kalau sekarang kita sampai pada kesimpulan, saya kira juga belum ya. Semuanya nih masih bersifat praduga. Jadi praduga ini juga ketika ada teman-teman tadi benar saya setuju bahwa ketika kita sampai pada satu pendapat, maka ya kita belum bisa untuk sampai pada satu keputusan yang final karena prosesnya kan masih berjalan. Yang kedua begini, sama kayak teman-teman tadi sampaikan bahwa memang ini kalau misalkan ditarik ini tindak pidana pencemaran nama baik ataukah tindak pidana Pemerasan. Pengancaman dan pemerasan. Kalau kita baca rumusan pasalnya kan sebenarnya di situ barang siapa dengan maksud ya. Barang siapa dengan maksud ini kan sebenarnya menunjukkan driven atau motivasi pelaku untuk melakukan satu tindak pidana. Kalau dalam bentuk corak kesengajaan itu dia merupakan kualifikasi offset al-ahmar, sengaja sebagai maksud. Nah, jadi kesengajaan dia sebagai maksud itu untuk menentukan dirinya sendiri. Berarti kepentingan dia untuk melakukan tindak pidana ini bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Modusnya itu baru dia gunakan tuh pencemaran nama baik dengan ancaman pencemaran nama baik. Atau membuka rahasia. Rahasia inilah yang kemudian menjadi tanda tanya apa yang dimaksud dengan rahasia. Rahasia itu pun termasuk dalam apa yang mereka sepakati sebelumnya. Jadi kalau kita gunakan interpretasi sistematis berdasarkan pasal 1321 itu, berarti kan ada misbruik di sana, cacat kehendak, ada penyalahgunaan keadaan. Ada penyalahgunaan keadaan yang bersifat kalau misalkan kita gunakan interpretasi sistematis itu, berarti memang kesepakatan itu batal demi hukum. Karena apa? Dia menyalahi kausa yang halal. Halal dan haramnya ini kan sebenarnya bukan kita yang tentukan, tapi undang-undang yang menentukan. Bahwa apa yang mereka sepakati itu adalah kesepakatan yang merupakan haram, dianggap oleh undang-undang haram. Berarti kita akan menggunakan 1338 itu, syarat sahnya perjanjian. Berarti dia menyalahi syarat sahnya perjanjian. Berarti ada syarat-syarat yang memang secara kumulatif tidak terpenuhi. Ada salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Makanya dianggap bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Pertama, yang kedua, karena perjanjian batal demi hukum ini sebenarnya ada juga unsur pidananya di sana, maka dibawalah ke pidana. Jadi ada pertanyaan kemarin itu kan ada begini, kenapa sampai kemudian ini perkara sudah sudah dibawa sudah sampai ke PN tapi kemudian ditarik. Karena memang ketika diajukan itu saya mungkin menduga ya, dugaan saya ya, ketika diajukan itu memang di awalnya merasa pede itu, tapi ketika kajian lebih lanjut mereka merasa pesimis karena sangat mungkin perjanjian itu nanti diputuskan batal demi hukum itu. Makanya kemudian dicabut lagi itu gugatan. Maka pihak tertentu merasa bahwa kasus ini perlu dibawa kerana peradilan pidana. Maka sekarang kita udah lihat nih, kita udah sampai pada peradilan pidana ini yang sekarang pembuktiannya kan masih dalam bentuk saksi nih. Saksi-saksi diantaranya siapa dan siapa itu. Saya sebenarnya nggak mengikuti ini secara cuman saya baca aja dari yang VT yang lewat nih. Sementara sih saya terus terang sama kayak teman siapa tadi, Bang Dedi ya. Bang Dedi ya. Saya kira kalau misalkan hanya yang dibuktikan itu benar nggak ada pengancaman,
Yang kedua, ada nggak ancaman pencemaran nama baik? Jadi strict-nya cuma itu. Nah, dan itu akan diperoleh dari bukti chat itu, dari bukti komunikasi mereka. Nah, keterangan-keterangan saksi ini kan sebenarnya untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi pada chat itu. Jadi chat itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk kemudian dilihat. Kalau misalkan memang ada chat itu benar-benar bahwa ada komunikasi yang bersifat di situ ancaman, lalu kemudian ancaman itu mengarah pada pencemaran. Nah, berarti ya saya kira cukup tuh. Karena kesaksian pun, kalaupun kita baca 184 itu, seolah-olah kan kesaksian itu kan merupakan kalau kita baca gradasinya seolah-olah bobot pembuktiannya kan jauh lebih kuat tuh. Padahal dalam konteks pasal ini kasus ini itu yang menjadi primary evidence-nya itu adalah itu chatnya itu sendiri. Jadi alat bukti surat sebenarnya, bukan saksi. Saksi itu nanti hanya sebagai saksi yang memperkuat alat bukti sebelumnya, alat bukti yang tadinya merupakan primary. Itu sebenarnya. Jadi ya prima facie dari kasus ini sebenarnya yang menjadi prima facie evidence-nya itu adalah alat bukti surat, bukan keterangan saksi. Ya, keterangan saksi itu hanya akan melengkapi alat bukti surat untuk memenuhi 2 kualifikasi alat bukti. Kira-kira begitu, saya cukup. Wah, keren sekali nih. Saya Ya, kayak gini yang saya suka, Mr. Z. Gak usah segan-segan membahas pokok perkaranya, analisisnya. Jadi jangan malu-malu, kan analisis. Yang kayak gini, nah silakan ada yang mau kontra mungkin, pendukung sebelah atau pendapat berbeda yang kira ingin mengkontra itu silakan. Kan seru jadinya kan. Ini yang diinginkan oleh netizen. Mereka mau tahu berdasarkan praktisi hukum ini pendapatnya gimana sampai sejauh ini. Ini yang saya mau dari tadi tuh. Oke, silakan. Iya kan sudah nih. Beliau sudah menekankan. Sekarang Bang Dul untuk tambahan. Bang Dul tambahan Terima kasih. maksudnya. Mr. Ji, selamat malam Pak Prof. Emran. Ya, izin nih Prof. Emran, kemarin kan sempat ada pembahasan terkait masalah TPPU ya, bahwa Prof. Emran juga punya. Hah? Satu di mute, HP-nya itu dikecilin. Ya kan kemarin kan sempat Prof. HP-nya Emran yang juga, satu di. Oke, ya lanjut. ya kemarin kan sempat Prof. Emran juga menyampaikan bahwa kita juga tidak bisa menyampingkan bahwa dalam perkara ini juga ada TPPU-nya. Nah, kemarin Prof. Emran juga sempat membicarakan ada 2 metode dalam hal mencapai supaya TPPU ini benar-benar ada. Nah, kemarin kan Prof. Emran menyampaikan adanya metode follow the money, kan gitu. Nah, yang saya ingin bertanya nih ke Prof. Emran, apakah follow the money ini lebih didahulukan ketimbang dari follow up crime? Demikian Prof. Emran. Langsung Prof. Jadi ada dua. Prof, ya langsung Prof. Ada satu follow the money, yang kedua follow the suspect. Jadi sebenarnya itu kira-kira nanti dilihat nih. Kira-kira kalau sekarang ini kan kita lihat nih, suspeknya udah ada, tersangkanya udah ada. Jadi suspeknya ini sudah ada, tinggal lalu kemudian ditelusuri di mana, kemana aliran dana itu. Makanya follow the suspect. Lalu kemudian kan di sini ada pelaku aktif, pelaku pasif nih. Kita anggaplah ini yang si terperiksa ini hari ini merupakan pelaku aktif. Yang mau dicari itu adalah pelaku pasifnya. Kalau kita baca pasal 5 itu kan berarti ada 2 pelaku di sana. Ada satu yang aktif, satu pasif. Nah, sebenarnya yang mau ditargetin oleh follow the suspect ini adalah pelaku pasifnya itu. Kira-kira siapa? Selain orang ini berarti siapa lagi? Berarti ada dana yang ditampung dan sebagainya nih. Kira-kira ada orang-orang lain. Jadi itu katakanlah kalau dalam dalam pasal, kalau kita gunakan di KUHP itu ada di pasal 55. Pasal 55 mungkin juga di pasal 56 karena kaitannya dengan penyertaan dan pembantuan. Kira-kira itu sih. Jadi dua-duanya bisa digunakan tuh. Berarti Kalau artinya kaitannya dengan follow ya, nah, Prof, adanya perpindahan uang hasil tindak pidana kejahatan tersebut ke pihak lain kan gitu ya, mungkin pihak lain kan ini kan ada upaya untuk menyamarkan, untuk mengkaburkan hasil tindak pidana.
Ada upaya untuk itu. Cuman saya mau sampaikan begini, ada kan dua pendapat nih. Satu pendapat menyatakan begini, tindak pidana TPPU itu terbukti apabila predikat crime-nya terbukti. Tindak pidana pokoknya ini terbukti. Tindak pidana asalnya ini terbukti. Saya kira nggak begitu. Memang ada dua pandangan ya. Karena memang itu dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing berdiri sendiri. Kalaupun sebenarnya ada rangkaian peristiwanya. Jadi nanti dilihat nih. Bukan berarti 369 kalau pasal tindak pidana pencucian itu terbukti apabila tindak pidana asalnya itu terbukti, 369 terbukti. Saya kira nggak begitu. Kalaupun katakanlah 369-nya nggak terbukti, bisa jadi TPPU-nya terbukti. Begitu. Ya. Artinya TPPU ini kan tidak menghilangkan ke 369 kan Prof ya? Ini kan sebenarnya gini nih, kalaupun dalam satu rangkaian peristiwa, tapi perlu kita lihat bahwa dalam peristiwa ini kan sebenarnya ada dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Kalaupun dalam satu peristiwa, makanya tadi kalau saya sampaikan gini, dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang itu ada satu prinsip namanya illicit enrichment. Illicit enrichment itu kaitannya dengan peningkatan harta kekayaan yang dianggap tidak wajar. Lalu di situ akan terjadi yang namanya shifting burden of proof atau yang biasa disebut sebagai ongkering van bewislas, pembuktian terbalik. Maka si terperiksa ini, si terdakwa ini harus membuktikan dari mana dia memperoleh uang-uang itu semua. Kalau dia nggak mampu untuk membuktikan harta kekayaannya itu, berarti TPPU itu ya sangat mungkin terbukti. Kalau dia mampu, kalau dia mampu membuktikan, berarti kan dia bisa diputus bebas. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu, ya berarti ya saya kira lah itu jadi beban pembuktiannya itu ada sama si terperiksa atau terdakwa. Makanya di awal saya sampaikan bahwa memang kalaupun ini ada dua tindak pidana dalam satu peristiwa, tapi bukan berarti masing-masing tindak pidana itu kemudian berhubungan sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan 369-nya terbukti dulu, barulah kemudian TPPU-nya terbukti. Saya kira nggak begitu. Ada juga memang pandangan seperti itu, tapi saya punya pandangan yang berbeda juga sama teman-teman lain juga begitu. Kaitannya dengan tadi itu illicit enrichment, kira-kira itulah. Jadi kalau tindak pidana pencucian uang ini kan sebenarnya bukan kaitannya dengan satu tindak pidana aja, bisa jadi beberapa tindak pidana yang lain, kalaupun sebenarnya belum disebutkan di situ. Sebenarnya begitu, karena peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar ini. Per hari ini kan kita cuma lihat kaitannya dengan kasusnya yang sedang diperiksa nih. Nah, itu aja sebenarnya. Per hari ini nih. Tapi kita sebenarnya nggak tahu bahwa sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Makanya nanti kita lihat lebih lanjut. Dalam dakwaannya itu apa yang dikonstruksikan dalam dakwaan JPU itu saya juga belum lihat sih. Cuma dalam konteks pembuktian itu adalah dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, nggak saling mewakili. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Kemarin karena sih saya ambil tesis saya itu terkait masalah pembuktian terbalik di Tipikor kasusnya Zumi Zola, Prof. Terima kasih Prof penjelasannya. Siap abangku senior. Saya kemarin lihat di komalnya siapa? Kak Ani. Saya mau naik cuman udah malam, jadi di sini kan udah pagi banget. Saya suka Bang Leon, Bang Max, saya juga suka dengan dari Mas, keren-keren sebenarnya. Saya banyak belajar juga dari senior saya. Siap lanjut Bang. Bang Maksi, mungkin ada yang mau disampaikan sama Profesor Bang Maksi, silakan. Baik, Bang Hos, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bang Prof. Emran. Oke, saya mau coba tambahkan terkait pertanyaan Bulia tadi. Jika memang TPPU nanti ya kan dikhawatirkan uang itu diambil kemudian disimpan di bawah tanah lah kan begitu kan? Tapi nanti kalau terbukti otomatis transaksi-transaksi yang akan pengambilan uang itu akan ditelusuri pasti. Itu pasti ketahuan. Uang di bank pasti penyidik akan telusuri ke sana dan itu kan dipertanyakan dan kemudian memang dia punya kesempatan untuk pembuktian terbalik. Itu cukup jelas yang disampaikan oleh Bang Prof Imran tadi. Ya, jadi saya pikir itu sederhana. Ketika nanti terbukti ya, mungkin menarik saya coba izin ke Bang Prof ya, Bang Imran.
Oke, misalkan jika 369 27B tidak terbukti, kemudian TPPU nanti terbukti, bagaimana dengan si 4M ini, Prof? Sorry, Bang. Sorry. Selain ketika itu kan kok ada peningkatan uang ya, selain mungkin ada persoalan yang lain gitu atau tindak pidana yang lain. Tapi kalau kita bicara soal 4M ini kan bicara soal 4M ini kan 4M ini kan yang jadi persoalan kan ketika dia nyebrang. Nah, jika memang kasus pokok perkara ini kemudian Nikita tidak terbukti 369 dan 27B, kemudian TPPU terbukti. Bagaimana dengan 4M ini kan begitu kan? Demikian, terima kasih. Ya, artinya kalau 4M itu kan berhubungan dengan tindak pidana pemerasan tadi di 369. Berarti dengan sendirinya juga gugur. Itu sih. Sorry, Prof. Artinya gugur yang mana? Yang 369? Si 369. 369. Saya begini, sebenarnya saya mau sampaikan begini. Saya juga pernah dengar ini juga dari Bang Leo, saya sependapat lah. Gini, bahwa sebenarnya kalau kita berangkat dulu dari sini, ini sebenarnya jurus delik apa? Jurus delik material apa formil nih? Karena di komal-komal ada beberapa komal yang saya lihat juga, ada beberapa teman juga, rekan kita juga menyatakan bahwa sebenarnya kalaupun mereka nggak berangkat dari jurus deliknya, tapi mereka udah sampai pada bicarakan kaitannya dengan akibat dari perbuatan itu, kaitannya dengan transaksi. Seandainya si korban ini nggak melakukan transaksi atau dia tidak melakukan transferan, berarti tindak pidananya nggak ada. Artinya bahwa kasus ini nggak pernah ada. Padahal kan yang kita tahu sendiri bahwa kasus ini sebenarnya kalau dalam 369 ini kan jenis deliknya kan jenis delik formil. Jadi dia nggak lihat lagi kaitannya dengan akibat yang timbul. Ketika perbuatan itu sudah terjadi, sudah dilakukan, berarti kan artinya pasal itu sudah terpenuhi. Katakanlah begitu. Nah, memang jadi transaksi itu tidak menjadi sesuatu yang penting sebenarnya. Hanya untuk memperkuat dakwaan itu aja sebenarnya. Tapi kalau kita pakai pendekatan jenis deliknya, ya perbuatannya sudah terpenuhi kalau seandainya pemerasan itu ada. Dan ancaman pencemaran nama baik itu ada gitu loh. Kalau ancaman pencemaran nama baik sendiri kan sebenarnya yang dikatakan oleh Bang Leo tadi kan di 310, 311 sebenarnya itu ada diatur sendiri di chapter yang secara khusus sendiri. Tapi kalau misalkan pemerasan berarti kan di pasal ini. Nah, di pasal 369 nih. Makanya sebenarnya uang itu nggak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan dari si terperiksa ini sendiri. Justru itu ketika saya kontekskan pada pertanyaan abang tadi, uang ini 4M ini sebenarnya nggak menjadi penting. 4M yang tadinya itu dilakukan follow the money oleh penyidik, sebenarnya itu untuk bertujuan untuk menggali ada atau tidak kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi motivasi penyidik itu ke sana gitu loh, karena kebetulan memang ada aliran dana yang digunakan untuk sesuatu hal yang menurut investigasi dari penyidik itu ada upaya untuk menyamarkan harta kekayaan atau dari hasil tindak pidana kejahatan, kira-kira gitu. Nah kan, Bang Mek? Baik. Oke, menarik ya. Terima kasih Bang Prof. Karena kita ini diskusi